Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis kita pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, kepada guru-guru kita, dan kita niatkan juga untuk diri kita sendiri, berhadiah Fatihah untuk diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita, anak cucu kita menjadi yang soleh dan solehah, dan kepada kerabat kita, jamaah kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan, sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang mulia ini. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani, mudah-mudahan kitab yang kita baca dan pelajari ini dipermudah Allah memahami dan mengamalkannya. Lihazinnya oleh kulli niyatus soleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak, mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika kita mensyukuri seluruh nikmat Allah, yakinlah sesungguh hakikatnya kita sedang berterima kasih kepada diri kita sendiri. Karena membuat hati kita menjadi nyaman, pikiran kita jadi tenang, aktivitas kita pun dipermudahkan, dilancar oleh Allah. Karena dengan rasa syukur kita kepada Allah, hakikinya adalah kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menghantarkan kita menjadi orang yang dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jemaah kita semua menjadi ahlu syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan berbahagia ini pekan ketiga, penghujung pekan ketiga bulan Syawal, tepatnya 20 Syawal 1447 Hijriah. Kita masuk materi kita, masih pokok bahasan ketaatan batin, yang subbahasan adalah mahabbah. Di kita ada Darul Mahabbah kan. Jadi kalau nak cinta datang saja ke sana kan, tempatnya rumahnya cinta. Mahabbah itu isim masdar. Kalau kita runut akar katanya dari akhabba. Ya kalau sulasinya kan khabba. Tapi kalau ditambah dengan hamzah khata di situ akhabba, menjadi muta'addi. Apa maksud muta'addi? Kalimat yang tersusun dari fa'il, fi'il, fa'il dan maf'ul. Jadi kalimat yang lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Maka ketika kita katakan dia muta'addi dengan hamzah qata' di situ, maka dia ada objeknya. Nah, mahabbah. Ahabba yuhibbu, mahabbah. Dan uniknya, masdarnya pun ada tamarrutoh. Tamarrutoh menandakan mu'anas. Maka wajar kadang-kadang perempuan itu wajib dicintai. Ya, bukan sebaliknya. Suami dicintai, ya, tambah bagus sepertinya kan. Ya, tapi objeknya adalah ada yang kita jadikan untuk kita cintai. Mahabbah maknanya secara harfiah adalah cinta, senang, suka. Yang sinonimnya ada juga dengan isyik, asik. Isyik, ada juga wud. Itu sinonimnya. Hub sama akar katanya dari ahabba tadi, hub dari habba. Hubbun. Nah, itu semua sinonimnya. Ataupun dikatakan juga dalam bahasa konteks agama ataupun dalam ilmu nahu itu mutaradifahnya sinonim itu. Itta'adal labzu wattahadal makna. Berbilang lapasnya, maknanya satu.
Jadi kalau pun ada nyebut isyik, asik, itu bahasa Arab sebenarnya. Asik, masyuk kan. Itu bahasa Arab. Iskun, wud sama hub sama seperti itu. Nah, jadi makna mahabbah secara harfiah adalah senang atau cinta. Maka ketika kita senang dengan harta kita, senang dengan pasangan kita, senang dengan yang kita miliki, itu sah-sah saja. Karena memang itulah sisi tabiat manusia. Maka di sini disebut mahabbah yang mubah, yang boleh. Selama mahabbah yang mubah itu tidak membuat kita menentang syariat. Contoh, kita sayang dan cinta kepada pasangan kita. Sah-sah saja sifat manusiawinya. Tapi ketika dia menuntut sesuatu yang lebih sehingga kita melanggar syariat Allah, korupsi misalnya, nah itu jadi salah cintanya. Jadi mahabbah secara harfiah adalah maknanya cinta atau senang. Jadi ketika kita hubungkan dengan perasaan kita, karena ketika kita bicara perasaan, di situ ada hati, ada jiwa. Maka kecenderungan hati kita kepada sesuatu yang kita sukai. Maka dalam kitab ini disebut adalah sesuatu yang kita sukai berdasarkan tabiat kita. Tabiat kemanusiaan kita. Maka kami katakan tadi sah-sahnya kita mencinta dengan sesuatu yang kita miliki. Selama tidak sampai merusak syariat kita. Kita cinta dengan harta kita. Tapi mengabaikan kita untuk bersedekah. Mengabaikan kita untuk ibadah. Nah, itu bertentangan dengan syariat. Cinta. Atau juga kita cinta dengan amaliyah kita. Ya sah-sah saja silakan. Selama amaliyah itu pada tracknya. Pada SOP-nya, pada sumbernya, Al-Quran dan hadis. Kita punya pengalaman yang baru pagi hari ini. Sah-sah saja. Ketika imam kita tidak berkunut, tetapi ditutup jangan sujud sahwi. Itu kan amaliyah. Yang tidak berbicara masalah kesalahannya, tapi bicara solusinya. Sah-sah saja. Karena dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kunut itu kan adalah sunat ab'ad. Walaupun prakteknya Maliki sebelum ruku dia kunutnya. Syafi'i ba'da ruku. Tapi ketika dia lupa, karena bagian dari sunat ab'ad ditutup dengan sujud sahwi. Itu solusi yang tidak perlu kita permasalahkan. Yang luar biasa imamnya, dia tahu solusinya. Makmum ikut. Salah kalau makmum tidak ikut. Nah itu. Itu kan sesuatu yang kita mengerti dengan amaliyah kita paham. Solusi ketika, itu kan pengalaman. Walaupun tarawih kemarin pun ada kita di malam seharusnya kunut, tapi imam tidak kunut. Tapi tidak tutup dengan sujud sahwi, ada masalah. Karena itu sunnah hukumnya. Tapi ketika imamnya sujud sahwi kita ikut. Ya, karena kita makmum. Makmum itu ada ikut imam. Itu solusinya ya. Bukan permasalahan kekeliruannya yang kita bangkitkan. Tapi apa solusinya? Ada beberapa tempat salat ab'ad itu yang membuatkan kita disunnahkan sujud sahwi. Lupa tasahud awal. Begitu sholat maghrib ataukah sholat isya, zuhur, lupa tasawuf awal, langsung Allahu Akbar. Qiyam berdiri dari sujud kedua. Nah tidak, kalau misal subhanallah, kata istihlabnya di belakang. Kemudian dia turun, ya kita ikuti. Kalau dia tidak turun, ya sudah, dia punya solusi nantinya. Dengan sujud sahwi. Itu pengalaman. Menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, jadi ada mahabbah, amaliyah yang kita lakukan, tetapi ada solusi ketika dia tidak pada tempatnya. Baik, kembali kita pokok bahasan kita itu sekedar untuk mengingatkan saja. Ya kalau kita ragu, ngapa imam sujud? Nah, itu yang tidak ngerti. Nah, sekarang ngerti setelah kita kasih tahu itu solusinya.
Jadi mahabbah menurut Imam Ghazali yaitu maknanya cinta juga, tapi sikap dari jiwa seseorang yang mengisyaratkan untuk pengabdian diri, untuk pengorbanan diri, dan juga akhirnya mencintai Allah. Maka dalam tazkiyatun nafsi itu konsepnya kan ada tahalli wa tajalli. Nah, itu pada tahapan yang selanjutnya. Tahalli itu menyepikan, membersihkan, khaliyah, mengosongkan. Ada nama orang rumah khaliyah tak? Ada nama khaliyah kan? Nama cewek tu. Ada minat berarti Pak Habib. Guyonnya kan seperti itu. Jadi khali, mengosongkan sifat-sifat buruk pada kita. Maka kita pernah kaji, belajar di kitab ini, bagaimana kita menghindari maksiat zahir dan maksiat batin kemarin. Itu kita kosongkan sifat-sifat tercela dari diri kita. Kemudian ketika tahalli, kita masukkan sifat-sifat positif. Yang kita baca sekarang ketaatan batin kita belajar. Kita isi. Ketika tajalli, nah itu lebih kepada bagaimana penerapan akhlak kita dalam kehidupan nyata. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada makhluk. Makanya wajar. Kesempurnaan keislaman seseorang kan diukur dari akhlaknya. Kesempurnaan keimanan seseorang juga diukur dari akhlaknya. Karena itulah tajallinya, hakikinya. Setinggi apapun ibadah kita, hubungan kita kepada Allah, ketika akhlak kita ada makhluk tidak baik, tidak juga sempurna. Setinggi apapun ibadah kita, sekuat apapun akidah kita, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, juga akhlak mahmudah juga tidak ada nilai. Karena kesempurnaan keislaman, sempurnanya keimanan adalah diukur dari akhlak. Akmalul mu'minin iman ahsanu khuluqa. Sempurnanya iman seseorang terukur dari akhlaknya. Man salima muslimun min yadihi wa lisanihi. Itu juga akhlak. Maka dalam kitab Marakil Ubudiyah diukur oleh Imam Nawawi. Min akmalil ilmi man lam yabkhas aiban min ghairihi. Sempurnanya keilmuan orang, sempurnanya keislaman seseorang itu yang tidak pernah ingin membahas keburukan orang lain. Dia sibuk dengan buruknya sendiri. Wa akmalul imani man lam yanzur aiban min ghairi. Dan sempurnanya keimanan seorang itu, dia tidak melihat keburukan itu ada pada orang lain, tapi ada pada dirinya. Jika kita lagi sibuk dengan keburukan orang lain, jangan pernah mengaku sempurna Islam dan iman kita. Makanya ketika konsep Imam Ghazali katakan, pengabdian diri, pengorbanan diri, akhirnya mahabbatullah. Makanya orang yang mahabbah itu tokoh utamanya kan yang terkenal seorang perempuan. Rabi'atul Adawiyah. Itulah tokoh mahabbah. Maka dia pernah berkata, cinta Allah itu tanpa mengharap imbalan. Tanpa mengharap rasa takut dengan siksa Allah. Tetapi yang kita lakukan murni karena Allah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Kalau Allah ridho, masukkan diriku ke neraka. Tapi ketika Allah ridho kan neraka menjadi dingin. Daripada masuk surga membuat diriku gelisah. Bahkan doanya, ya Allah, kalau memang kau ridho, masukkan diriku ke dalam neraka. Besarkan tubuhku untuk menutup lubang neraka. Biar orang lain tidak memasukinya. Karena dia diharapnya bukan lagi takut dengan siksa. Mengharap surga Allah, tidak. Tapi semata-mata dia karena ridho Allah. Makanya dalam Al-Quran, di kitab ini, betapa Allah akan mendatangi orang-orang yang Allah cintai dan juga orang yang mencintai Allah. Apa Al-Maidah 54 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fasaufa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Dalil keterangan bahwa Allah akan mendatangi. Ketika saufa ya'ti itu sangat dekat, tidak nunggu lama. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, Allah akan mendatangi
orang-orang yang dicintainya dan juga orang-orang yang mencintainya. Maka dalam ayat di surah yang lain, Ali Imran ya, ayat berapa? 31 ya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya kalau salah tolong diluruskan. Betapa kalau kita katakan, jika kamu mencintai Allah, ikuti syariatku, kata Rasulullah. Kamu pasti dicintai oleh Allah. Nah, kalimat itu kan luar biasa. Ada jawab syarat. In kuntum tuhibbunallah, syarat syartiyah, yuhibbukumullah. Nah itu Habib ya berarti ya. Dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita ingin dapat cintanya Allah, praktekkan konsep mahabbah. Pergi haji ke kota Mekah, berziarah kota Madinah, mengharap ridha Allah, praktekkan hidup mahabbah. Kan seperti itu. Ya. Jadi itu tokoh mahabbah yang terkenal dengan Rabi'atul Adawiyah. Mahabbah itu dasarnya adalah prinsip yang menghubungkan antara hamba dengan Khaliknya. Sehingga ada kepatuhan di situ, ada tunduk. Dan bahkan dia membenci sikap yang menghalangi cintanya untuk sampai kepada Allah. Maka tidak ada di hatinya selain Allah. Nah itu menyangkut perkara rasa. Maka tadi katakan itu perasaan. Maka alat menggapai mahabbah itu kan ya hati, kolbun, ya juga perasaan, sir, dan juga adalah jiwa, ruh. 3 hal itu alat kita untuk menggapai mahabbah, cintanya Allah. Di mana hati kita. Maka ada kadang-kadang orang membicarakan, apa sih mahabbatullah dengan ma'rifatullah? Seringkali dikaitkan. Mahabbah dari sisi tasawufnya. Ma'rifatullah dari sisi ketauhidannya. Ada makna yang sesungguhnya dia menyatu. Tetapi pemahamannya secara harfiah itu ada beda. Mahabbah itu perasaan, kedekatan kepada Allah, melalui ruh jiwa kita. Sementara ma'rifatullah merupakan tingkat pengetahuan kita kepada Allah, tingkat pengetahuan kita kepada Allah melalui mata hati, kolbun kita. Jadi kalau ma'rifah lebih dominan kolbun, tapi kalau mahabbatullah lebih kepada jiwa. Makanya dalam konsep orang-orang tasawuf, ketika kita sholat, itu kan 4 unsur itu harus balance. Pikiran, hati, kolbun kita kan. Kemudian apa? Jiwa, ruh kita. Dan juga raga. Maka ada konsep khusyuk, beriringan, dengan pikiran. Ada hudur yang berhubungan dengan hati. Ada hudu yang berhubungan jiwa. Ada tawaddu yang berhubungan dengan raga. 4 unsur itu. Makanya sempurnanya ibadah seseorang terukur dari 4 hal itu. Bukan bicara sah atau tidaknya ya. Berbicara kualitas ibadahnya. Khusyuk pikiran. Hudur hati. Hudu jiwa. Tawaddu raga kita. Ketika 4 hal itu menyatu dalam ketika Allahu Akbar takbiratul ihram kita, insya Allah kita dapat apa yang disebut dengan kualitas ibadah. Jadi sedikit tadi ada ungkapan ma'rifatullah dengan mahabbatullah. Maka objeknya ketika mahabbah itulah Allah, bukan yang lain. Walaupun tadi kita katakan ada mahabbah yang mubah. Oleh masalah demikian itu, ketika kita mahabbah dalam kehidupan keseharian kita itu terjadi nyaman.
Maka ada pesan dalam kitab ini oleh Abu Bakar Siddiq dengan ungkapannya, man zaqa min khalisin mahabbatillah azza wa jalla manahu zalika min talabid dunya wa au khasahu min jami'il bashar. Kalau ada rasa yang bersih di hati seseorang itu untuk mencintai Allah azza wa jalla, maka Allah akan jaga dirinya dari keterpurukan, terperosok ke masalah duniawiyah yang merusak dirinya. Bahkan kata Abdurrahman Abu Bakar Siddiq, wa auhasyahu min jami'il basar, dia akan terselamat dari gangguan manusia. Allah akan jaga, manusia akan segan dan sungkan. Itu betapa mahabbah kepada Allah dari sisi pandangannya Abu Bakar Siddiq. Allah akan jaga dan manusia juga akan menghormatinya. Terhindar dari, kalau kita terjemahkan au khasyahu min jamil basar, akan terlepas dari liarnya kebanyakan manusia. Liarnya itu ya gangguan-gangguan. Jadi di pagi hari ini bagaimana kita mengondisikan diri kita, memang harapan kita untuk cinta kepada Allah itu tidak ada saingan. Kalaupun ada saingan itu bukan saingan. Sebenarnya yang membolehkan, memubahkan kita. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada sesama saudara kita. Itu dalam artian mahabbah yang mubah. Tapi mahabbah yang fardu, yang wajib, dalam kitab ini dikatakan, ada mahabbah yang fardu, yang wajib. Cinta kepada Allah itu wajib hukumnya. Ada yang sunnah. Bagaimana kita cinta dengan amalia-amalia yang dianjurkan. Makanya menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia membagi mahabbah itu dalam 4 tingkatan. Ada mahabbatullah, cinta kepada Allah. Tetapi kita tidak masih senang dengan yang lain. Itu sah-sah saja. Jadi kita akan cinta kepada Allah, ibadah kita pun baik, kita mengharap ridha Allah, tapi kita masih mencintai yang lain. Misal pasangan kita, anak cucu kita, harta benda kita, mungkin pakaian kita. Kadang-kadang ada pakaian yang kita cintai, senang makainya kan. Nah, wajar cinta. Itu mahabbatullah. Di sisi lain, kita masih senang hidupan dunia. Itu mahabbah. Disebut dengan mahabbatullah. Ada mahabbah ma yuhibbullah, mencintai Allah berbarengan dengan mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Beramal soleh misalnya kan, senang sedekah, itu mahabbah yuhibbullah. Kita cinta terhadap apa yang disenangi oleh Allah. Menjalin hubungan, saling memaafkan. Senang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu kan senang berteman dengan orang yang soleh. Itu semua adalah mahabbah. Ma yuhibbullah. Ada juga al-hubbu lillah wa fillah. Nah ini. Itu yang luar biasa. Cinta kepada Allah karena keinginan, ketaatan kita kepada Allah. Al-hubbu lillah wa fillah. Jadi ketaatan kita itu memang karena cinta kepada Allah. Bukan hal lain. Bukan karena terpaksa melepaskan kewajiban agar tidak berdosa, agar mendapat pahala. Yang bahayanya adalah al-hubbu ma'allah. Apa maknanya? Kita mencintai sesuatu itu bersamaan dengan mencintai Allah. Tetapi mencintai sesuatu itu bukan karena Allah, karena cinta dengan bendanya. Maka menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini disebut dengan syiriknya mahabbah. Masih mencintai sesuatu bersamaan dengan cinta kepada Allah, tetapi bukan karena Allah mencintai benda itu. Ini disebut dengan syirik mahabbah, menurut Ibnu Qayyim. Jadi mencintai makhluk, benda masih setara dengan cintanya pada Allah. Sehingga mencintai sesuatu bersama Allah bukan karena Allah. Itu
sedikit beda. Jadi disebut dengan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah al-mahabbah ma'allah. Yang kita cari adalah al-hubbu lillah wa fillah. Karena beribadah kita kepada Allah itu, ketaatan kepada Allah itu karena memang mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kita mengharapkan ketaatan batin kita beribadah itu karena memang rasa cinta kepada Allah. Bukan karena hanya melepas kewajiban kita. Bukan hanya melepas dari siksaan Allah. Walaupun bagi kita raja dan khauf itu bagian dari ketaatan batin. Sah saja. Tapi ketika kita mendapat yang namanya mahabbah, timbul pertanyaan bagi kita. Ketika kita mencintai Allah, Allah pasti akan mencintai kita. Sudah disebut tadi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kita. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk menggapai mahabbah itu. Dalam ketaatan batin sudah kita pelajari. Ada nama taubat. Ada namanya wara. Ada nama zuhud. Ada nama sabar. Sudah kita kaji. Itu tangga. Taubat. Kembali kepada Allah. Ar-ruju' ilal haq. Kemudian. Wara. Jaga diri kita. Dari hal-hal yang subhat sekalipun. Tidak hanya dari yang haram. Dari yang subhat pun kita saja. Zuhud. Zuhud bukan meninggalkan. Bagaimana kita menjadikan dunia itu sebagai alat untuk menggapai ketaatan kepada Allah. Dan akhirnya sabar. Sabar itu bagian dari sarana kita dalam ibadah. Kan ada sabar. Itulah kita bahas bagaimana terminologi sabar. Bagaimana cara bersabar. Bagaimana hakikat sabar itu sesungguhnya. Itu cara. 4 tangga itu. Tobat, wara, zuhud, dan sabar. Nah ketika itu kita lalui, insya Allah, ya, ibadah kita memang didorongkan rasa mahabbah, cinta kepada Allah. Oke, sampai di situ. Ada mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Ya. Belum ada? Baik, maka di sini sedikit kita ungkapkan. Cinta kepada Allah itu, ketika kita cinta kepada Allah, akan diikuti cinta kita kepada Rasul. Akan kita ikuti cinta kita kepada ciptaan Allah. Mulai dari cinta kepada Allah. Kalau kita cinta dari bawah, cinta kepada benda, belum tentu kita cinta kepada Allah. Tapi ketika kita mencintai Allah, dia akan ikut runut ke bawah. Tadi kitab dikatakan nih, cinta Allah, maka kamu akan cinta Rasulnya. Cinta Rasulnya, kamu akan cinta kepada para sahabatnya. Cinta para sahabatnya, kamu akan cinta kepada tabi'in. Terus kalau kita runut, akan cinta kepada alim ulama kita. Akan cinta dengan saudara kita. Oh silakan ada, silakan Pak Dokter kalau ada mau tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat dikit volumenya Pak Dokter, kurang agak kedengar nih, pahamlah kupingnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikinya kami belum dapat apa yang intinya. Atau cuma tadi tangkapnya cinta internal ya. Atau dia bisa bantu nih, apa intinya dari pertanyaan beliau? Karena tidak ketangkap oleh kami. Ya. Ada yang bisa bantu? Apa inti dari pertanyaan beliau itu? Ya. Agak kuat dikit apa masalah, nak? Biar kedengar nih. Agak jauh masalahnya. Ya. Ya, biar clear ya masalahnya kan. Jangan kata pepatah tuh, lain dicucuk, lainnya menanah kan bahaya. Lain ditanya, lain dijawab kan. Oke. Ya, oke, terima kasih. Jadi intinya begini, pertanyaan Pak Jo, bahwa beliau ini ingin mengajak pasangannya bersama gitu, mendekati. Kalau kita mendekati Allah, kita akan didekati. Ya. Nah, itu intinya pertanyaan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Musuh yang paling dekat di diri kita itu adalah diri kita. Nafsu kita. Kemudian adalah pasangan kita. Itu urut-urutannya. Musuh itu. Tapi bisa juga jadi musuh dalam selimut ya. Maksud kami apa? Bukan musuh dalam artian untuk kita perangi, bukan. Tapi bagaimana untuk kita jinak. Harimau pun bisa kita jinak. Jelas binatang buas. Apakah perempuan binatang buas? Pasangan kita kan tidak. Memang tantangan itu dari diri kita dan pasangan kita itu memang bukan hanya kita ya. Cukuplah gambaran umat-umat terdahulu bagaimana pasangan Nabi Nuh, bagaimana pasangan Nabi Lut sendiri. Kan tantangannya memang berat. Tetapi ketika kita niat baik, selalu ada cara. Yang tahu caranya pasangannya masing-masing. Pasti ada titik terendah ketika disentuh itu pasti bagaimana rasanya. Karena ketika kita nikah itu kan harapannya kita tenang. Kita cinta. Nah, cinta kita pada manusia itu kan seringkali disebut dengan mawaddah. Iya. Mawaddah itu kan sakinah, mawaddah, warahmah, samawa kata kawan itu kan. Itu kan dengan pasangan kita. Sakinah oke, kita tenang, setelah kita nikah kan tenang pikir kita. Iya, rindu nak pulang misalnya kan. Iya. Tinggal kawan yang perlu pasangan baru udah biar tenang kan, harus cari itu. Iya, harus cari itu. Agar tenang kan. Nah, mawaddah itu cinta kita kepada pasangan kita dari sisi kelebihannya. Masih ganteng, masih cantik, masih kuat, masih gagah, masih top chair. Itu mawaddah. Kita mengagumi pasangan kita, timbul perasaan sayang cinta kita itu karena kelebihannya. Karena masih keunggulannya. Tapi ketika masuk ke wilayah warahmah, bukan lagi keunggulan, bukan lagi kehebatannya, kegantengan, kecantikannya, top chairnya bukan. Tapi sudah bisa memahami kekurangannya. Apakah kita sudah masuk tahapan itu? Istri kita sudah memaklumi kekurangan kita. Tidak kuat lagi, stamina lah lontur. Lah termasuk kalau ibu-ibu ada kismis, komunitas ibu-ibu manis, bapak-bapaknya anggur. Angkatan giginya lah gugur. Ubannya lah bertabur. Ya. Perutnya pun lah kendur. Staminanya tambah luntur. Makannya lah bubur. Dia lama lagi masuk kubur. Nah jadi ketika kita memahami pasangan kita dengan kekurangannya, maka ada guyon kawan. Kalau ketika mawaddah aroma kamar masih aroma kasturi. Masih aromanya kiswah. Tapi ketika sudah masuk warahmah, aromanya balsam, apitson. Iya, sarang tawon mungkinlah aromanya. Nah, bagaimana kita mengajak proses?
Ada titik terendah, titik yang kita sentuh pasangan kita itu, insya Allah akan kena itu. Yang tahu kita sendiri. Ada strateginya. Ajak ke masjid, ataupun kalau belum mempan ke masjid, ajak ke mall. Nah, pasti talk chair tuh. Ya, kalau ajak ke mall kan, pagi ke Gunung Kawi, tambah talk chair kan. Nah, itu kan. Ada selah. Ya. Pelan-pelan. Untuk menjinak harimau, itu proses yang panjang. Nah, istri kita kan bukan harimau. Bukan macan. Bisa. Asal kita punya niat karena Allah untuk bersama-sama menggapai ridha Allah. Ketika ridha Allah, Allah akan beri. Tidak hanya surga di akhirat, juga kenyamanan di dunia. Jadi menggapai untuk mengajak pasangan, paling tidak strateginya, ajak dulu berjamaah di rumah. Bolehkah suami mengajak istrinya berjamaah di rumah? Silakan. Tidak hanya sholat sunnah, sholat wajib. Karena apa? Oh, kuda sholat fardu di masjid, tapi ku di rumah. Mengajak pasanganku berjamaah. Silakan dimulai. Ada anak kita ajak. Pelan-pelan. Jangan strateginya seperti makan bubur panas. Tidak pernah makan bubur panas dari tengah, hancur lidah kita. Tapi dari mana? Dari pinggir. Nah, itu kan konsep seperti itu. Dari pinggir, pelan-pelan, dingin, akhir sampai ke tengah, kena. Nah, kan? Kurang lebih seperti itu Pak Dokter, tidak ada nasihat di sini, sharing saja kita. Ya, karena dengan perjalanan pasangan kita, setiap orang punya permasalahan masing-masing. Bohong kalau tidak ada. Tinggal lagi bagaimana kita mengkondisikannya. Ya, oke Pak Dokter? Agak depan Pak Dokter, biar kedengaran paham lah. Agak depan, tidak masalah. Atau udah, ya oke, kita udah masuk suruk nih. Ya. Jadi intinya, saya nggak ngerti kemarin, waktu dari pagi sampai siang itu, saya berjalan sama rombongan. Ya. Selesai gitu. Ya. Kemudian dengan kakaknya, Ya. dengan saya diajak makan di cerita dikit ya. Iya. Di depan apotek saya. Dia cerita masalah itulah. Dia punya 4, dilepas semua Pak. Ya. Mau nyari yang baru lagi. Katanya kalau ada yang baru, saya mau. Tapi kan, apa memang mampu sih bilang. Iya. Takutnya cuma inginnya aja yang mampu. Dan mungkin masalah materinya. Tapi senjatanya nggak tahu saya. Apakah bisa dikokang atau bisa ditembakkan kan? Kadang-kadang dikokang aja bisa Pak. Apalagi kalau ada burung mau ditembak, mau bunyi. Artinya harus diobatin dulu senjatanya. Nah yang kedua, sambil menunggu itu, jadi kita pergi ke rumah Ustaz yang di Padang itu. Ustaz Kurnia. Muhammad. Imam kita yang orang Madura yang. Oh, Roni. Kan. Itu Anu Rasid. Anu Rasid. Iya. Jadi kita di sana kasih makan, tapi ini ada urusan lagi. Saya ini udah pulang, saya dengan saya ini Tirtawanya, terus jalan-jalan ke Bibi, terus pulang, dia jam 11 sama-sama lagi, dia makan saya di rumahnya, terus sama-sama lagi mau sholat zuhur di sini. Jadi setelah itu Pak, saya itu lemas. Jadi tidur di kamar imam itu, sama dia. Nah, jadi setelah sholat zuhur, saya tertidur Pak. Tertidur, tahu-tahu 2:30 tuh hujan. Saya pulang Pak, baru dari pulang. Nah, setelah itu ditanyanya,
Ini pelajaran untuk kita semua. Artinya bukan menciptakan aib kan. Ini ada hikmah yang terbaik. Kalau bagi yang laki-laki ini malu tapi takut. Saya ini mau tapi berani. Tapi ada caranya Pak. Kata Bapak tadi, bagaimana menjinakkan hati mau. Dapat Pak. Dapat, Saya sudah ini- berarti. Clear berarti sudah. Clear berarti sudah kan. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk sharing. Pak. Iya, terima kasih. Pokoknya terpulang dengan kita dengan pasangan kita masing-masing lah kalau masalah internal ya. Ya, kita tidak buka di forum terbuka, tapi bagaimana solusi terbaik untuk diri kita sendiri. Mohon maaf dan ampun kepada Allah. Kita tutup pengajian kita sama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.